Planet ini memiliki wilayah yang sangat luas, terdiri dari daratan yang luas dan lautan yang membentang tanpa batas yang pastinya masih menyimpan tempat-tempat yang misterius dan bahkan belum pernah terpecahkan misterinya. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi tempat-tempat misterius tersebut berdasarkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Mari kita bahas 5 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran yang belum ditemukan hingga saat ini. Bumi kita memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi, dengan sekitar 70% wilayahnya terdiri dari lautan yang luas. Luas daratan hanya mencakup sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut penelitian, manusia telah menjelajahi sekitar 90% dari daratan, sedangkan eksplorasi lautan baru mencapai sekitar 57,8%. Fakta ini menunjukkan bahwa masih ada tempat-tempat yang belum terjamah oleh manusia. Hal ini menarik untuk dibahas. Apakah beberapa dari tempat-tempat yang belum terjamah tersebut dapat diidentifikasi sebagai tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis? Banyak dari teman-teman yang sudah mengetahui tentang Dajjal melalui hadits dan Al-Quran. Dijelaskan bahwa Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubro. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat itu telah diambang kehancuran besar. Dajjal dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu pulau misterius yang dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jassasah. Terdapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan tentang pulau ini. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merinci secara jelas lokasi persisnya. Hanya saja, Rasulullah menunjukkan arahnya bahwa Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur, Masyriq, yang bernama Khurasan. Pengikutnya adalah kaum yang wajah-wajah mereka bagaikan pemukul yang tebal dan keras. Hadis riwayat Abu Isa At-Tirmidzi. Artinya secara pasti, tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur, tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Saat ini, Khurasan terletak di negara Iran sebelah timur, dan nama Khurasan dijadikan sebuah nama provinsi di sana. Namun jauh sebelumnya, sejak abad ketiga Masehi, Khurasan adalah suatu wilayah luas yang meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Tentang pulau tempat Dajjal dikurung, mungkin saja berada tak jauh dari wilayah tersebut. Selain itu, tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Pulau ini benar-benar aneh dan memiliki hewan serta tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain. Meskipun demikian, ada juga orang yang mengaitkan Pulau Socotra sebagai Pulau Dajjal, sementara pendapat lain menyebutkan bahwa Dajjal berada di segitiga Bermuda. Informasi ini menjadi bagian dari keyakinan dan spekulasi, dan tidak ada kejelasan dalam Al-Quran maupun hadits yang secara spesifik menunjukkan lokasi pasti Dajjal dikurung. Dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi dan beberapa hadis syahih, kita menemukan cerita tentang sebuah tembok besi yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Tembok ini memiliki tujuan penting, yaitu untuk mengurung 2 kabilah perusak, Ya'juj dan Ma'juj. Keberadaan tembok ini dihubungkan dengan peristiwa kiamat, di mana tembok tersebut akan runtuh, dan kaum yang di dalamnya akan menimbulkan kerusakan di seluruh dunia. Menurut catatan, jumlah Ya'juj dan Ma'juj sangat besar. Bahkan dikatakan bahwa setiap satu manusia sama dengan 999 Ya'juj dan Ma'juj. Pada tahun 2021, penduduk bumi mencapai 7.888 miliar, yang berarti jumlah Ya'juj dan Ma'juj mencapai 7.888 miliar dikalikan dengan 999. Angka ini sungguh luar biasa banyak. Logikanya,
Pulau manakah yang dapat menampung jumlah Ya'juj dan Ma'juj sebanyak itu? Bahkan benua pun mustahil menampung dengan jumlah sebanyak itu. Tembok Zulkarnain mungkin saja berada dalam dimensi lain, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menyembunyikannya, membuatnya berbeda dengan dunia manusia. Ainul Hayat adalah sebuah tempat yang memiliki mata air. Dan menurut kepercayaan, jika air dari tempat ini diminum, seseorang tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali jika dia memohon kepada Allah untuk dimatikan. Kisah Ainul Hayat erat kaitannya dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasehatnya, Nabi Khidir alaihissalam. Menurut sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali, Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang ibadah malaikat kepada Allah. Malaikat memberitahu bahwa ada malaikat yang selalu sujud sejak diciptakan dan tidak pernah mengangkat kepalanya selamanya, karena ia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Mendengar hal ini, Zulkarnain tertarik untuk hidup abadi agar bisa lebih lama beribadah kepada Allah. Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir dan pasukannya mencari telaga Ainul Hayat. Mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari, yang digambarkan sebagai tempat yang gelap bukan karena malam, melainkan karena asap atau kabut tebal. Namun, hanya Nabi Khidir yang meminum air dari telaga Ainul Hayat, sementara Zulkarnain tidak meminumnya. Beberapa ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini, sementara yang lain berpendapat bahwa beliau sudah wafat. Pada abad ke-14, penjelajah Juan Ponce de Leon dikirim untuk mencari mata air keabadian, Ainul Hayat, oleh Raja Ferdinand. Namun, Ponce de Leon tidak pernah menemukan tempat tersebut dan meninggal dalam sebuah ekspedisi dipanah oleh suku pedalaman. Artinya adalah tempat ini masih menjadi misteri hingga hari ini. Bayangkan jika lokasinya telah ditemukan, pasti orang-orang di seluruh dunia akan mencarinya untuk meminum airnya, dan ketakutan terhadap kematian akan berkurang. Pesan yang terkandung adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sahabat beriman, tempat selanjutnya yang masih jadi misteri adalah Jabal Qaf. Suatu ketika, saat Nabi Muhammad pulang dari perjalanan Isra Miraj, dia melintasi lapisan langit hingga mencapai langit ke-7, yang dikenal sebagai Sidrat Al-Muntaha. Di tengah perjalanan yang luar biasa itu, Rasulullah terpesona oleh pemandangan yang sangat indah dari Jabal Qaf. Keindahan sinar biru langit memikat hati Nabi Muhammad, yang kemudian mengajak malaikat Jibril untuk mengunjungi gunung tersebut. Ternyata, sinar biru yang memukau tersebut berasal dari gundukan gunung yang besar, dikenal sebagai Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Sebuah gunung ini kisahnya juga pernah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah ibnu Salam tengah bertanya, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Rasulullah bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah ibnu Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Rasulullah bersabda, "Dengan gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Para ahli tafsir menyatakan bahwa Gunung Qaf dianggap sebagai induk dari semua gunung yang ada di dunia ini. Pendapat mengenai keberadaan Gunung Qaf tersebar dengan beberapa pandangan yang berbeda. Raja Zulkarnain juga konon pernah mendaki gunung ini, namun beragam pendapat muncul mengenai letaknya. Beberapa menyebutkan bahwa Gunung Qaf terletak di antara Yordania dan Arab Saudi, sementara pandangan lain mengatakan bahwa gunung tersebut dapat ditemukan di wilayah Yaman. Di samping itu, ada yang berpendapat bahwa Gunung Qaf berlokasi di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Semua ini menambah misteri dan keunikan Gunung Qaf dalam tradisi dan interpretasi Islam.
Dari segi kekayaan, Sultan-Sultan Indonesia mungkin terlihat tidak sebanding dengan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal sebagai sosok yang memiliki kekayaan luar biasa, tidak ada tandingannya sampai saat ini. Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surah Sya'ad ayat 35. Istana megah Nabi Sulaiman, menurut beberapa ahli sejarah, konon dibangun oleh manusia dan bangsa jin, membuatnya istimewa dan tak terbandingkan dengan bangunan modern saat ini. Dikenal sebagai Solomon Temple atau kuil Sulaiman dalam literatur Yahudi, meskipun sudah runtuh, masih meninggalkan tembok ratapan yang disebut oleh orang Yahudi. Pada masa pemerintahan Hizkia, dilakukan perluasan tembok ratapan hingga ke arah barat, membentuk apa yang sekarang dikenal sebagai Kota Lama Yerusalem. Pada tahun 2005, arkeolog Eilat Nazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman, termasuk pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter yang disebut struktur batu melangkah. Temuan ini memicu penggalian besar-besaran hingga ke Masjidil Aqsa, yang menimbulkan kemarahan umat muslim karena takut bahwa penggalian itu dapat merusak masjid tersebut. Pada tahun 2007, ditemukan lagi reruntuhan bangunan yang diyakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman. Meskipun hancur, namun diyakini masih dapat diangkat dan dilihat oleh para ahli sejarah. Wallahu a'lam bissawab. Itulah kisah tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Semoga kisah ini memberikan manfaat. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan adalah dari diri saya sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.